Hadirin sekalian, mohon perhatian. Sebelum persidangan dimulai, saya selaku penetera akan membacakan tata tertib persidangan demi menjaga marwah pengadilan. Pertama, setiap orang yang hadir wajib menghormati instruksi pengadilan dengan menjaga kesopanan. Kedua, dilarang keras membawa senjata api, senjata tajam atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, dilarang melakukan dokumentasi berupa foto, rekaman suara atau video tanpa izin eksplisit dari Yang Mulia Majelis Hakim. Keempat, dilarang merokok, makan, minum atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi persidangan. Kelima, alat komunikasi harus dimatikan atau dalam mode senyap. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan kami tindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku. Pada hari ini, Selasa, Mei 2026, perkara perdata dengan nomor register 159-PDT-G-2026 Pengadilan Negeri Jambi tentang gugatan wan prestasi akan segera disidangkan. Dipanggil kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya Saudari Habibie Nisa SHMH serta pihak tergugat bersama kuasa hukumnya Saudara Muhammad Fakria Putra SH untuk segera memasuki ruang sidang utama dan menempati kursi yang telah disediakan. Hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan. Terima kasih. Silakan hadirin duduk kembali. Pengadilan Negeri Jambi kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026, dalam perkara gugatan wan prestasi dengan nomor register 159-PDT-G-2026-Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat melawan pihak tergugat. Dengan ini secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda pertama adalah verifikasi faktual terhadap legalitas para pihak kepada Saudari Habibie Nisa dan Saudara Muhammad Fakria Putra. Silakan maju ke depan ke meja hijau. Harap tunjukkan kartu identitas asli, kartu keanggotaan advokat yang masih berlaku, serta acara sumpah masih berlaku, berita acara sumpah, serta surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan ini. Saudari Habibie Nisa, saya perhatikan KTA Anda berlaku hingga 2027. Alamat kantor tertera di berita acara sumpah juga sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Semuanya valid. Untuk Saudara Muhammad Fakria Putra, saya lihat surat kuasa khusus Anda sudah dibubuhi materai yang sesuai dan telah mendapati stempel pendaftaran di kepaniteraan hukum. Dokumennya lengkap dan sah untuk mewakili klien saudara. Setelah kami lakukan pemeriksaan, dokumen legalitas formal dan para pihak dinyatakan memenuhi syarat secara hukum acara. Dengan ini, saudari dan saudara memiliki legal standing yang sah untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Sesuai dengan agenda hari ini, majelis hakim akan memasuki tahap upaya perdamaian atau mediasi. Saya perlu mengingatkan kembali kepada saudara dan saudari sekalian bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, proses mediasi bukanlah formalitas semata. Ini adalah kesempatan emas bagi pihak penggugat maupun tergugat untuk mengakhiri sengketa ini tanpa harus melalui proses pembuktian yang panjang, melelahkan dan pastinya memakan biaya serta waktu yang lebih besar di kemudian hari. Benar apa yang disampaikan Hakim Ketua. Saya melihat kedua pihak memiliki posisi yang cukup kuat dalam dalilnya masing-masing. Namun perlu dicatat bahwa di dalam ruangan mediasi nanti tidak ada pihak yang menang atau kalah. Yang ada adalah kesepakatan yang saling menguntungkan kepada saudari Habibinisha selaku kuasa hukum penggugat dan saudara Muhammad Patria Putra selaku kuasa hukum tergugat. Apakah saudari dan saudara sudah benar-benar menyiapkan opsi-opsi perdamaian untuk ditawarkan nantinya? Terima kasih Yang Mulia. Sebagai kuasa hukum penggugat, kami telah memberikan saran kepada klien kami agar senantiasa membuka pintu dialog. Kami datang ke ruang sidang ini bukan untuk mencari permusuhan, melainkan untuk menegakkan hak klien kami. Jika pihak tergugat memiliki itikat untuk memperbaiki apa yang telah menjadi keliruan mereka dalam kontrak ini, maka kami pun sangat terbuka untuk mendiskusikan angka keputusan yang nasional. Kami menghargai pernyataan dari saudari Habibinisha. Kami pun dari pihak tergugat sudah menyiapkan draft awal terkait kendala eksternal yang kami hadapi di lapangan. Kami percaya bahwa mediasi adalah tempat yang paling tepat untuk membedakan masalah. Teknis tersebut yang mungkin tidak bisa kami sampaikan secara detail jika tidak langsung terjun ke acara pembuktian pokok perkara. Terima kasih. Bagus jika kedua pihak memiliki antusiasme yang sama. Sekarang untuk melancarkan proses ini, majelis hakim akan menunjukkan mediator. Kami telah mempertimbangkan dengan seksama dan memutuskan untuk menunjukkan rekan kami, Hakim Anggota 1 Ibu Hani Julianti Hasadi, untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara ini. Apakah dari pihak penggugat maupun tergugat merasa keberatan dengan penunjukan ini, atau ada alasan objektif yang membuat saudari atau saudara meragukan netralitas mediator yang kami tunjuk? Kami sama sekali tidak keberatan Yang Mulia. Kami justru merasa terhormat jika Ibu Hani Julianti Hasadi yang memimpin jalannya mediasi. Kami sepakat dan tidak memiliki keberatan sedikit pun yang mulia. Izin Yang Mulia, setelah saya mencatat pernyataan dari kedua kuasa hukum, penunjukan Ibu Hani Julianti Hasadi selaku mediator telah disetujui secara mufakat oleh para pihak. Segera setelah sidang ini tutup, saya akan menyampaikan berita acara sidang yang memuat penunjukan ini untuk ditandatangani oleh para pihak. Baik, terima kasih Pak Jala. Oleh karena mediator sudah ditunjuk, saya perintahkan kepada para pihak untuk segera melakukan koordinasi mengenai jadwal pertemuan mediasi pertama dengan Ibu Hani. Waktu yang diberikan adalah 7 hari kerja. Manfaatkan waktu tersebut seefektif mungkin, jangan sampai waktu yang diberikan berlalu begitu saja tanpa ada kemajuan yang berarti. Sidang hari ini secara resmi saya nyatakan ditunda. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dengan tertib. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 159/PDT-G/2026/ Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat melawan pihak tergugat dengan agenda pembacaan gugatan dan jawabannya. Dinyatakan dimulai. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari Habibinisha dan saudara Muhammad Patria Putra. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Ibu Hani Julianti Hasadi selaku hakim mediator, proses
proses mediasi yang telah ditempuh selama 7 hari kerja dinyatakan gagal karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kita akan melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Saudari Abiginisha selaku kuasa hukum penggugat, apakah saudari tetap pada isi gugatan semula yang telah didaftarkan? Terima kasih Yang Mulia. Setelah mempertimbangkan hasil mediasi yang tidak membuahkan hasil, klien kami memutuskan untuk tetap pada pendirian semula. Kami tetap pada isi gugatan kami sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Mohon izin bagi kami untuk membacakan poin-poin fundamental gugatan ini agar majelis hakim dan pihak tergugat memahami secara utuh tentang permasalahan hukumnya. Silakan saudari kuasa hukum penggugat bacakan secara jelas dan padat mengenai dalil-dalil gugatan Anda. Harap fokus pada uraian kejadian dan tuntutan kerugian yang dialami klien saudari. Baik Yang Mulia, bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam kontrak kerja yang sah. Namun, tergugat telah melakukan konsultasi dengan menghentikan pengerjaan proyek secara sepihak sejak Maret 2026. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi material yang digunakan tergugat yang sangat merugikan klien kami, baik secara material maupun imaterial. Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon agar majelis hakim menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Baik, gugatan telah dibacakan. Saudara Muhammad Patria Putra selaku kuasa hukum tergugat, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda sudah menyiapkan jawaban atau eksepsi hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Kami telah menyiapkan jawaban dan eksepsi secara tertulis. Pada prinsipnya, kami menolak seluruh dalil gugatan tergugat. Kami mengajukan eksepsi obskur libel karena menurut hemat kami gugatan ini tidak jelas atau kabur dalam mendalilkan kerugian terkait pokok perkara. Klien kami mengalami kendala teknis yang bersifat force majeure di luar kendali kami, yaitu kenaikan harga material yang ekstrim di wilayah Jambi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Patria, mengenai dalil force majeure yang saudara sampaikan, apakah saudara sudah menyiapkan bukti tertulis atau surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada penggugat pada saat terjadinya kendala tersebut? Kami akan segera menyampaikannya dalam tahap pembuktian nanti Yang Mulia. Baik, saudari Abiginisha, apakah saudari akan menanggapi jawaban dan eksepsi dari kuasa hukum tergugat melalui replik pada sidang berikutnya? Benar Yang Mulia. Kami butuh waktu untuk menyusun replik guna menanggapi jawaban tersebut. Baik, Panitera, kapan sidang selanjutnya dapat dijadwalkan? 1 minggu dari hari ini jatuh pada Selasa 12 Mei 2026 Yang Mulia. Sidang ditunda hingga Selasa 12 Mei 2026 dengan agenda penyampaian replik dari kuasa hukum penggugat. Hadirin dimohon untuk hadir kembali tepat waktu. Sidang ditunda hingga Selasa 12 Mei 2026 dengan agenda penyampaian replik dari kuasa hukum penggugat. Hadirin dimohon untuk hadir kembali tepat waktu. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang selanjutnya perkara perdata nomor 159-G/2026 Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda penyampaian replik dan pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Abiginisha dan saudara Muhammad Patria Putra, apakah Anda sudah siap dengan dokumen replik dan duplik masing-masing? Siap Yang Mulia. Kami telah menyiapkan replik yang menanggapi jawaban tergugat.
hanyalah dalih untuk menutupi manipulasi yang nyata telah merugikan klien kami. Kami juga sudah menyiapkan duplik yang mulia. Kami menolak seluruh isi replik penggugat. Kami tetap pada jawaban awal bahwa kenaikan harga material di Jambi adalah kondisi darurat yang tidak bisa diprediksi, dan hal itu berada di luar kemampuan manusia atau force majeure. Baik, majelis telah menerima dokumen replik dan duplik dari masing-masing pihak. Kami akan mempelajari argumen-argumen hukum tertuang di dalamnya. Mengingat saat ini pertukaran dokumen tertulis telah selesai, maka agenda berikutnya adalah pembuktian. Kepada pihak penggugat, silakan persiapkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang relevan untuk mendukung dalil gugatan saudari. Karena agenda hari ini telah selesai, sidang akan kita tunda 1 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyiapkan alat bukti. Saudari Habibinisa dan Saudara Patria, pastikan alat bukti sudah dilegalisir dan siap untuk diverifikasi pada sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa 19 Mei 2026 dengan agenda pembuktian surat dan saksi dari pihak penggugat yang mulia. Baik, sidang dinyatakan ditunda. Sidang selanjutnya perkara perdata nomor 159/PDT-G/2026 Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat melawan pihak tergugat dengan agenda utama membuktikan surat dan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Habibinisa selaku kuasa hukum penggugat, sesuai dengan agenda persidangan yang telah kita tetapkan, apakah saudari sudah siap dengan alat bukti surat dan saksi fakta untuk mendukung dalil gugatan saudari? Terima kasih yang mulia. Kami telah menyiapkan 5 alat bukti surat yang telah kami legalisir sesuai dengan aslinya, yakni bukti P1 sampai dengan P5 yang terdiri dari kontrak kerja, bukti korespondensi, serta dokumentasi kondisi proyek. Selain itu, kami juga telah menghadirkan saksi fakta Saudari Sandia Putri Kusuma yang telah berada di ruang sidang dan siap memberikan keterangan. Saudari Habibin, silakan maju ke meja majelis hakim untuk melakukan penyerahan bukti. Dan untuk Saudara Patria Putra, selaku kuasa hukum tergugat, silakan saudara juga maju untuk mencermati dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Saudara Muhammad Patria Putra, setelah saudara meneliti bukti P1 sampai dengan P5, apakah saudara mengakui keaslian dari isi dari dokumen tersebut atau ada yang ingin saudara sangkal? Terima kasih yang mulia. Kami mengakui bukti P1 yaitu kontrak kerja yang sah. Namun untuk bukti P3 berupa foto lokasi, kami menyatakan keberatan karena foto tersebut tidak menggambarkan kondisi seluruh area proyek pada saat kejadian yang didalilkan. Kami mohon agar keberatan ini dicatat dalam berita acara sidang. Baik, silakan duduk kembali. Baik, keberatan saudara telah kami catat dalam berita acara sidang dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam penilaian pembuktian nanti. Sekarang silakan hadirkan saksi fakta.
Saudari saksi penggugat silakan masuk. Apakah saudari bersedia disumpah? Iya, sudah yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Cepat saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari Sandia, saudari telah disumpah di bawah hukum. Berikanlah keterangan yang jujur, objektif, dan tidak berbelit-belit. Saudari Habibie Nisha, silakan lakukan pemeriksaan terhadap saksi Anda. Saudari saksi, sebagai supervisor timbal tersebut, bisakah saudari jelaskan secara rinci apa yang saudari saksikan langsung pada tanggal 15 Maret 2026 berkaitan dengan keberadaan pekerja tergugat di lokasi? Baik, pada tanggal tersebut saya sedang melakukan inspeksi titik. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, para pekerja dari pihak tergugat sedang mengangkut peralatan besar keluar dari area proyek secara serentak tanpa ada instruksi resmi atau pemberitahuan tertulis kepada kami selaku pemberi tugas. Mohon izin yang mulia. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan opini subjektif bahwa tindakan tersebut tanpa instruksi. Saksi tidak memiliki wewenang untuk memastikan ada atau tidaknya instruksi internal di pihak tergugat. Kami keberatan. Keberatan diterima. Saudari saksi, harap batasi keterangan Anda pada peristiwa faktual yang Anda lihat. Jangan menarik kesimpulan mengenai internal pihak tergugat. Apakah ada interaksi antara Anda dan pekerja tersebut? Baik yang mulia, saya sempat bertanya kepada mantu di lapangan, namun jawaban yang saya terima hanyalah perintah lisan yang mendadak tanpa dasar hukum jelas. Saudara Muhammad Patria Putra, silakan gunakan hak saudara untuk melakukan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, apakah saudari menyadari bahwa pada bulan Maret 2026 terjadi krisis distribusi material di wilayah Jambi? Apakah penghentian tersebut tidak mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan teknis untuk bekerja karena ketiadaan material? Saya tidak bisa berkomentar soal krisis material, Pak. Yang saya tahu tidak ada komunikasi formal mengenai kendala tersebut kepada kami. Cukup. Majelis Hakim telah mencatat poin-poin keterangan saksi. Saudari saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Mengingat waktu yang sudah berjalan dan pemeriksaan pembuktian sudah beserta saksi, fakta dari tergugat telah selesai, maka sidang untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang selanjutnya, perkara perdata nomor 159/PDT G/2026 Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat Devia Amelia Putri melawan pihak tergugat M. Bina Nisa Putra dengan agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi ahli dari. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Muhammad Patria Putra, sesuai agenda hari ini, apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti, surat dan saksi ahli untuk membantah dalil gugatan penggugat? Terima kasih yang mulia. Kami telah menyiapkan 4 alat bukti. Surat yang ini bukti T1 hingga T4. Yang diantaranya adalah nota kembalian material yang menunjukkan lonjakan harga drastis dan laporan internal proyek terkait kendala di lapangan. Selain itu, untuk memperkuat argumen kami mengenai kondisi force majeure di lapangan, kami menghadirkan seorang saksi ahli
Konstruksi Bapak Dr. Insinyur Boy Putra Lumban Gaul yang telah hadir di persidangan hari ini. Terima kasih yang mulia. Silakan saudara bawa bukti surat tersebut ke depan meja majelis hakim untuk diverifikasi. Saudara Habib bin Ishak, silakan maju ke depan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat. Yang mulia, setelah kami meneliti bukti yang diajukan, kami mengajukan keberatan terhadap bukti T3 dan T4. Dokumen tersebut hanyalah catatan internal tergugat dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti objektif yang membuktikan adanya keadaan forfeiture yang sah secara hukum. Keberatan saudari telah kami catat dalam berita acara sidang. Hal tersebut akan kami pertimbangkan dalam penilaian pembuktian nantinya. Sekarang silakan hadirkan saksi ahli yang saudara masuk ke ruang persidangan. Saudara saksi ahli, silakan masuk. Baik, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Silakan maju. Ikutin kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat teknis sebagai ahli akan memberikan pendapat teknis berdasarkan keahlian saya berdasarkan keahlian saya dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Saudara Dr. Insinyur Boy Putra Lumban Gaul, kami meminta penjelasan saudara mengenai apakah kenaikan harga material di wilayah Jambi pada periode tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeure dalam kontrak konstruksi. Mohon berikan analisis teknis yang objektif. Terima kasih yang mulia. Secara teoritis dan secara fakta, kenaikan harga material yang ekstrim memang merupakan kendala berat. Namun untuk dikategorikan sebagai force majeure, hal tersebut adalah hal yang harus memenuhi unsur ketidakdugaan atau unforeseeable dan ketidakmampuan yang untuk dihindari yang terhitung secara spesifik dalam kontrak kerja itu sendiri. Jika kenaikan harga tersebut masih dalam batas fluktuasi ekonomi normal, maka itu adalah risiko bisnis dalam bisnis, bukan force majeure. Bapak saksi, berdasarkan data yang kami miliki, apakah kenaikan material tersebut masih dalam batas kewajaran atau sudah melampaui kemampuan mitigasi kontraktor pada umumnya? Mohon izin yang mulia. Pertanyaan kuasa hukum tergugat bersifat mengiringi saksi. Kami keberatan. Keberatan diterima. Saudara Muhammad Patria Putra, silakan susun ulang pertanyaan saudara agar lebih netral dan tidak bersifat menggiring. Saudara Dr. Insinyur Boy Putra Lumban Gaul, terima kasih atas keterangan ahli yang telah saudara sampaikan di persidangan ini. Keterangan saudara sangat membantu majelis dalam memahami aspek teknis perkara ini. Saudara diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Agenda pembuktian dari pihak tergugat telah selesai. Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan alat bukti dari penggugat maupun tergugat telah rampung. Sesuai dengan jadwal persidangan, agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan oleh masing-masing pihak. Saudari Habib bin Ishak dan saudara Muhammad Patria Putra, apakah saudara dan saudari siap untuk menyusun dan membacakan kesimpulan pada persidangan minggu depan? Siap yang mulia. Kami akan menyusunnya dan bersama. Kami juga siap yang mulia.
Baik, panitia tolong agendakan sidang berikutnya 1 minggu dari hari ini. Sidang lanjutan untuk agenda penyampaian kesimpulan akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 26 Mei 2026. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang selanjutnya perkara perdata nomor 159/PDT/2026 Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat melawan pihak tergugat dengan agenda penyampaian kesimpulan akan segera dimulai. Sidang hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Habibie Nisa dan Saudara Muhammad Patria Putra, agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari pembuktian, surat hingga pemeriksaan saksi. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta persidangan, kami berkesimpulan bahwa tergugat terbukti secara sah telah melakukan manipulasi dengan menghentikan proyek secara sepihak. Bukti P1 hingga P5 telah menunjukkan adanya ikatan kontrak dengan kerugian nyata bagi klien kami. Dalil force majeure yang diajukan tergugat tidak terbukti karena tidak ada bukti pemberitahuan tertulis maupun kondisi yang benar-benar mustahil untuk dihindari. Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim untuk mengabulkan seluruh tuntutan kami. Baik, kesimpulan penggugat telah dicatat. Sekarang silakan pihak kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih Yang Mulia. Dalam kesimpulan kami tetap pada pendirian bahwa gugatan penggugat tidak berdasar. Berdasarkan keterangan saksi ahli Bapak Dr. Insinyur Boy Putra Lembandau, jelas bahwa krisis material pada tahun 2026 merupakan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi. Tindakan tergugat bukanlah prestasi, melainkan upaya mitigasi teknis dalam kondisi force majeure. Kami mohon majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, majelis telah menerima berkas kesimpulan dari kedua belah pihak. Dengan selesainya agenda kesimpulan ini, maka seluruh rangkaian persidangan pokok perkara telah dirampung. Baik, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Saudara Panitera, kapan waktu yang tepat untuk pembacaan putusan? Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk musyawarah majelis, sidang putusan dapat dijadwalkan pada hari Selasa 2 Juni 2026. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 2 Juni 2026 dengan agenda putusan majelis hakim. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir kembali tanpa dibagi lagi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 159/PDT/2026 Pengadilan Negeri Jambi antara pihak penggugat Devia Amelia Putri melawan pihak tergugat M. Ardina Nisa Putra dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil force majeure yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat mengenai krisis material tahun 2026
tidak sepenuhnya dapat dibuktikan sebagai keadaan yang menghalangi kewajiban secara total, menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dalil force majeure yang diajukan oleh tergugat mengenai krisis material tahun 2006 tidak sepenuhnya dapat dibuktikan sebagai keadaan yang menghalangi kewajiban secara total, menimbang bahwa tergugat terbukti melakukan uang prestasi atas keterlambatan penyelesaian proyek. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi. 2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar nilai yang telah disepakati dalam kontrak ditambah kerugian material. 3. Menolak dalil tergugat selebihnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Perlu kami tegaskan bahwa putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif, termasuk keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa mitigasi risiko seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 2 Juni 2006 oleh kami selaku hakim ketua dengan didampingi Hani Julianti Hasadi dan Devia Amalia Putri sebagai hakim anggota, Saudari Habibi Nisha dan Saudara Muhammad Patria Putra. Terhadap putusan ini, saudari dan saudara memiliki hak untuk menerima putusan, mengajukan upaya hukum banding atau upaya berpikir-pikir dalam tenggang waktu 7 hari ke depan. Apakah saudara dan saudari sudah mengerti? Kami mengerti yang mulia, kami akan mempertimbangkan putusan ini. Kami mengerti yang mulia, kami akan mengajukan pikir-pikir. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, rangkaian persidangan perkara nomor 159/PDT-G/2006/PN Jambi secara resmi dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.